Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari yang berbahagia ini, izinkan The Brondol untuk memberikan sebuah saran bagi adik-adik mahasiswa yang mau mencoba peruntungannya menjadi seorang planter di perkebunan kelapa sawit. Hal ini adalah didasari sebuah pertanyaan seorang mahasiswa yang sudah lulus, dia menanyakan kepada The Brondol, ketika wawancara itu apa saja sih yang dibicarakan, apa saja yang ditanyakan oleh tim penanya, baik oleh HRD ataupun oleh user itu sendiri. Karena di dalam mekanisme penerimaan planter atau asisten atau manajemen training di perkebunan kelapa sawit, ada beberapa mekanisme tes yang harus dijalani sebelum diterima menjadi seorang manajemen training atau calon asisten kebun itu sendiri. Yang pertama pasti ada tes psikologis, kemudian atau psikotes, kemudian ada wawancara HRD, dan ada wawancara oleh usernya, kemudian baru ke tes kesehatan. Tapi kali ini kita akan membicarakan adalah pertanyaan apa saja sih yang sering muncul, dan tips-triksnya bagaimana supaya di dalam wawancara menjadi seorang planter itu bisa diterima oleh dari pihak yang mewawancarai. Jadi yang pada dasarnya sebenarnya bahwa wawancara didasarkan dari data dari CV yang Anda buat itu sendiri atau dari kurikulum vitae yang dibuat adalah akan dipertanyakan kembali, sehingga di dalam penyusunan kurikulum vitae ini harus benar-benar sesuai dengan real apa yang Anda miliki. Jangan ngarang atau apalagi bicara tentang angka dan huruf yang di dalam CV ini. Kemudian apa saja sih yang sering dipertanyakan dan bagaimana tipsnya? Yang pertama adalah yang sering ditanyakan masalah keluarga. Tapi sebelum menjawab pertanyaannya, ingin saya sampaikan bahwa di dalam mekanisme wawancara, bahwa bagaimana kita yang diwawancarai, yang dites adalah bagaimana meyakinkan orang yang mewawancarai kita. Jangan sampai bahwa kita diwawancarai namun tidak bisa meyakinkan. Salah satu yang cara meyakinkannya adalah bagaimana pemilihan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian penekanan atau intonasi yang jelas. Jangan seperti orang kumur-kumur yang berujung terhadap tersampainya komunikasi dengan pihak yang mewawancara. Yang ketiga, jangan kaku. Maka coba gerakan anggota tubuh kita untuk bagaimana meyakinkan kepada mereka, kepada yang mewawancarai supaya mereka yakin. Kalau kita diem saja seperti ini, ya kita tidak akan mampu mentransfer informasi yang kita miliki untuk yang bisa dicerna dari orang yang mewawancarai kita. Itu adalah tips triknya. Kemudian apa saja yang ditanyai? Yang pertama adalah masalah keluarga. Anda anak nomor berapa? Kemudian adiknya berapa? Kakaknya berapa? Kemudian dari pihak keluarga akan ditanyai juga masalah bapaknya kerja apa dan ibunya kerja apa. Karena bahwa latar belakang keluarga akan membangun mindset dari yang mewawancarai kita. Orang yang misalnya, apakah orang yang kaya itu anaknya nggak bisa jadi planter? Itu belum tentu. Ternyata bahwa dengan bapak yang kaya, ternyata bahwa dia juga memiliki semangat yang luar biasa. Maka itu akan menjadi pertimbangan. Apalagi misalnya bapaknya seorang petani ataupun dia pekebun, maka si anak atau yang sarjana yang diwawancarai adalah memiliki logika perkebunan yang kuat, sehingga ini juga menjadi nilai plus di dalam wawancara menjadi seorang asisten kebun. Kemudian jelas dalam menjelaskan urutannya. Jangan pula bahwa kita menjadi menjadi orang yang diwawancarai menjelaskan keluarga saja nggak tahu bapaknya siapa namanya, ibunya siapa, bapaknya kerja di mana. Ini yang akan ditanyai dari tema keluarga yang umum biasa ditanyakan. Kemudian adalah yang kedua adalah bicara tentang masalah pendidikannya. Pendidikannya itu mulai dari alumni mana, di kota mana belajarnya, berapa lama, kemudian jurusannya apa, program studinya apa. Ini menjadi dasar nanti bahwa si yang mewawancarai adalah membangun pertanyaan lanjutan dari yang Anda jawab. Misalnya, saya adalah alumni agroteknologi. Agroteknologi kemana sudah yang konsentrasinya kemana? Apakah ke hama penyakit kah? Ataukah ke ilmu tanah? Kalau nanti dia menjawab ke ilmu tanah, maka pertanyaan pasti akan muncul banyak sekali. Apalagi hama penyakit, maka belum tentu sebenarnya si yang mewawancara itu mengetahui dengan benar. Tapi adalah menyusun
pertanyaan-pertanyaan dari Anda sendiri yang diwawancarai, logika-logika yang nanti akan ditanyakan kepada Anda semuanya yang diwawancarai. Kemudian masalah IPK. Apakah di perkebunan itu membutuhkan anak-anak dengan IPK tinggi? Jawabannya adalah tidak. Standar IPK di perkebunan adalah ketika dia di universitas negeri, maka IPK-nya ya seminimal-minimalnya adalah 2,75. Kemudian kalau di universitas swasta adalah 3,00. Hal ini penting saya sampaikan. Jangan sampai adik-adik mahasiswa yang masih kuliah di perguruan swasta, perguruan tinggi swasta, ternyata IPK-nya masih 2, ke bawah, 3 ke bawah. Ini menjadi masalah karena bahwa IPK ini menjadi lolos administrasi awal juga menjadi bagian dari mekanisme seleksi juga. Kemudian aku biasanya di dalam pendidikan juga akan ditanya, skripsinya tentang apa? Bagaimana hasilnya? Bagaimana pelaksanaannya? Maka kita sebagai orang yang melaksanakan skripsi juga harus mengetahui dengan pasti bagaimana mentransfer informasi yang kita pahami kepada si yang mewawancarai kita. Jangan sampai bahwa kita mau menjawab asal-asalan saja, ternyata mereka juga tidak memahaminya. Karena mereka juga basically-nya bukan pertanian. Kadang ada pertanian, tapi banyak yang tidak pertanian. Tapi jawabannya adalah harus pasti bahwa skripsi saya tentang bla 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 bla, bagaimana mekanisme, bagaimana rancangannya, bagaimana bahannya dimelaksanakan di mana juga harus dipahami benar-benar oleh yang diwawancarai. Karena ini adalah hal yang sangat penting untuk bisa melihat si mahasiswa atau si alumni mahasiswa ini atau calon planter ini adalah memahami benar-benar enggak di dalam skripsinya. Kemudian di dalam pendidikannya adalah bagaimana udah berapa lama lulusnya, itu juga bagian penting. Kalau udah lulus berapa lama ditanyai lagi biasanya, ini selama 2 tahun kok kosong ini, kemana? Oh ya Pak, saya usaha kanan, usaha kiri, atau saya pernah bekerja di perusahaan yang lama. Maka ini menjadi bagian dari menjadi bagian dari penilaian khusus dari seorang pewawancara. Kemudian yang ketiga adalah bahwa kegiatan di luar akademisi. Misalnya apakah dia punya organisasi atau organisasi di kampus atau organisasi di luar kampus. Kenapa ini menjadi bagian yang penting? Karena bahwa asisten sendiri adalah memegang sebuah divisi yang orangnya itu jumlahnya adalah minimal adalah 100 sampai 200 orang. Hal ini sangat mau dibutuhkan adalah orang-orang sarjana, seorang sarjana yang memiliki pola manajerial organisasi yang cukup baik. Kalau seandainya orang yang tidak pernah berorganisasi mungkin akan susah manage segitu banyak orangnya. Sehingga dari pihak perusahaan juga menginginkan adalah orang-orang yang sudah sering berhubungan banyak di dalam bidang manajerialnya. Jangan sampai kepada mahasiswa yang masih kuliah adalah hanya seorang kutub buku saja. Karena kutub buku relatif susah masuk ke perkebunan. Kecuali beda lagi ketika orang dia kutub buku tapi punya organisasi banyak. Karena belum tentu kutub buku dia di kamar saja juga belum tentu. Tapi kutub buku kadang-kadang juga dia memiliki organisasi, ternyata dia adalah seorang organisatoris yang sangat baik. Seorang organisatoris akan menjadi nilai plus ketika kita tes menjadi seorang planter. Kemudian yang keempat adalah hobi ya. Ketika ditanya hobinya apa sih Mas ya gitu. Hobinya adalah paling menjadi nilai plus adalah yang berhubungan dengan fisik, misalnya basket, badminton, ataupun sepak bola, ataupun voli, ataupun yang paling penting malah justru terkadang bicara tentang misalnya naik gunung. Wah, ini menjadi nilai plus karena bahwa seorang asisten kebun adalah harus memiliki fisik yang prima. Kalau seandainya hobinya apa, membaca puisi, wah ini nomor sekian, ini pinggirkan. Kemudian hobinya apa, ini musik, kalau musik masih mendingan. Tapi kalau karena di perkebunan juga ada entertainnya juga. Tapi kalau misalnya hobinya apa, baca novel, minggir, itu jangan. Kalau bisa adalah menjadi seorang mahasiswa memiliki hobi adalah berkaitan dengan fisik, karena bahwa di dalam pepatah perkebunan bahwa ketika asisten pengen berhasil adalah seminimal-minimalnya harus berjalan kaki sepanjang 20 kilo setiap hari. Ini menjadi sebuah catatan bagi para mahasiswa yang ingin masuk ke perkebunan. Kemudian hobi yang lainnya banyak, misalnya sekarang
sudah bisa multimedia, bagaimana dia misalnya otak-atik komputer, ini menjadi nilai plus karena memang dunia perkebunan sekarang masuk ke dalam 4.0 juga pengembangannya hampir seluruh perusahaan sekarang adalah sistem pelaporannya sudah menggunakan menggunakan berbasis IT. Jadi kepada mahasiswa jangan bahwa buta huruf berkaitan dengan IT ini, maka bahwa hobinya apa, fotografi itu juga bagus. Kemudian yang penting jangan hobinya nongkrong ngopi ya, ini nggak bisa digunakan di perkebunan kelapa sawit. Kemudian yang terakhir yang lain-lain, ini yang paling penting sebenarnya adalah yang lain-lain, karena bahwa tema lain-lain ini banyak sekali mengkorek berkaitan dengan calon asisten atau calon yang akan masuk ke perkebunan. Misalnya ini tes ketegasan. Bagaimana bahwa Anda disuruh melakukan instruksi kepada bawahannya, kemudian kita melakukan secara langsung, bagaimana memimpin. Ini sangat terlihat bagaimana orang-orang yang tidak pernah berorganisasi biasanya akan cenderung kagok, kalau bahasa Jawanya itu kagok, atau misalnya agak susah mengaturnya, apalagi disuruh mencoba praktek marah-marah. Ini kalau kutu buku marah-marah susah ya ini. Jadi memang butuh tes ketegasannya. Nah, hal yang paling penting yang saya sampaikan bahwa di dalam wawancara ataupun seleksi menjadi seorang asisten kebun, bahwa tidak pernah diterima seorang yang bersifat laura, lanang ora, wedok ora. Ini yang paling penting. Karena bahwa tidak mungkin seorang asisten kebun itu kelemak-kelemek itu. Kalau memang dia laki-laki ya laki-laki. Kalau dia memang perempuan ya perempuan. Karena bahwa ada juga asisten yang perempuan menjadi asisten kebun. Ada, tapi jangan seorang laki-laki ketika dia siap dia menceng-menceng. Nah, ini menjadi bagian yang menjadi nilai negatif bagi si yang diwawancari atau calon trainingnya. Jadi jangan sampai ini terjadi pada kita. Apalagi adik-adik yang mahasiswa, usahakan adalah bergas dan tegas. Karena bahwa seorang asisten kebun itu harus tegas. Kalau asisten kebun yang kelemak-kelemek, kalau menjadi asisten di divisi biayanya mahal itu. Karena semuanya enggak ya udah, wah semuanya berat. Lah ini menjadi nilai negatif ketika seorang calon asisten kebun kelemak ini berat ini. Maka kalau laki-laki ya laki-laki, kalau perempuan ya perempuan gitu. Jangan laki-laki sok perempuan, ini ya biasanya nggak akan diterima itu. Kemudian tes selanjutnya biasanya yang lain-lain adalah tes matematika singkat. Masih banyak para sarjana ataupun diploma ataupun sarjana terapan ini masuk ke perkebunan, ketika dites matematika dasar masih bingung. 1 dibagi setengah itu jawabannya bingung sekali, dia muter-muter. 4 dibagi 1/4 ya itu. 4 dibagi 1/4 jawabannya 1. Wah, ini masih banyak sekali di hitung-hitungan dasar matematika. Misalnya hitung-hitungan yang lain tuh misalnya perkalian 1/3 dikalikan 3/4. Nah, ini juga masih kadang-kadang masih bingung setengah mati. Karena balik lagi bahwa perhitungan dasar matematika ini penting, apalagi ditanyai persen. 0, misalnya 1% dari 1000 berapa? Wah, ini bingung itu. Cara menghitung luas lingkaran, ya itu gimana cara menghitungnya? Wah, ini apalagi menghitung sebuah gambar 3D bangunan 3 dimensi, misalnya kubus ataupun misalnya tabung air. Wah, ini karena bahwa di dalam sistem perkebunan penghitungan ini adalah menjadi perhitungan basic yang setiap hari adalah dipakai. Contohnya menghitung dosis, menghitung konsentrasi, maka kita menggunakan sistem persen. Kemudian menghitung volume, itu misalnya kita penghitungan di dalam drum untuk pemupukan di pre-nursery, main-nursery, ini juga diperlukan itu. Kemudian tes yang selanjutnya adalah bicara tentang tes sinkronisasi ya, kalau biasa ya. Dites banyak, dites kemudian disuruh tegap, disuruh jalan. Kadang-kadang ada, tegap, gede, begitu jalan, lemak, wah ini tes susah. Mungkin kalau di era sekarang banyak menggunakan Zoom, mungkin agak susah ya ngetesnya. Tapi kalau ketemu langsung akan kelihatan. Tes ya, singkat ini, misalnya suruh loncat-loncat. Kenapa? Karena ada beberapa asisten yang masuk ke dalam training dengan pendek, begitu suruh tepuk tangan aja nggak bisa. Begitu suruh tepuk tangan aja, fales. Ini berat itu menjadi asisten kebun.
tepuk tangan, fals, nyanyi, suka musik, suka mendengarkan musik, suka alirannya apa, rock, ballad, kemudian tapi apa ditanya apa namanya penyanyi grup band misalnya rock, siapa rock, saya paling seneng adalah Bon Jovi, siapa vokalisnya Bon Jovi nggak tahu. Misalnya suka lagu pop Indonesia, siapa vokalisnya, Gigi siapa, nggak tahu. Ini dia cuma mendengarkan saja. Tapi ini menjadi bagian bahwa di dalam mekanisme wawancara juga sangat detail juga untuk dikorek sedalam-dalamnya. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Intinya para planter, di luar tema-tema yang ditanyakan, yang paling penting menurut saya adalah bagaimana kita menjelaskan. Silahkan Mas, perkenalkan nama Anda ketika si pewawancara menanyai saya misalnya. Terima kasih Pak, nama saya Fitriono Effendi. Saya adalah alumni dari Jenderal Sudirman, Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Jurusannya adalah budidaya pertanian. Maka menjelaskan ini yang paling penting. Jangan silakan perkenalkan, nama saya, wah ini harus belajar dulu. Persiapkan diri Anda yang mau tes seleksi di perkebunan. Pastikan bahwa kita menjadi orang yang tegas dan antusias ketika ditanyai. Jangan pula bahwa kita sering ditanyai tapi tidak antusias di dalamnya. Ini menjadi penting bagi kita semuanya. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan bagi kita tanpa syarat dan melancarkan rezeki, dan semoga Allah melimpahkan rezeki yang tidak disangka-sangka untuk oleh kita semuanya. Terima kasih. Salam sehat bagi keluarga, salam hangat bagi keluarga. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's just another doorway to open up and see what kind of lifeline will be waiting.